Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kita mengingat cerita Alkitab minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang begitu dahsyat, yang menyebabkan bangsa Israel menjadi takut kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Bangsa Israel sudah bebas, bangsa Israel sudah selamat, dan keselamatan itu adalah perbuatan Tuhan. Dan sekarang mereka dalam hidup yang baru, hidup dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah berkat dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan di tengah perjalanan ini bangsa Israel menghadapi masalah. Mereka berjalan dan mereka tidak menemukan air untuk mereka minum. Mereka kehausan sampai-sampai mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi saat Musa berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun menolong. Musa hanya melemparkan sepotong kayu ke air yang pahit itu. Air yang pahit pun menjadi manis sehingga bangsa Israel bisa minum. Tetapi pada akhirnya ternyata Tuhan mau mengajar kepada bangsa Israel apa yang harus sesungguhnya mereka lakukan saat mereka menghadapi masalah dalam perjalanan hidup mereka. Apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan supaya mereka lepas dari masalah dalam perjalanan hidup mereka dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Maka firman Tuhan berkata demikian dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah yang Tuhan mau.
mau dalam perjalanan bangsa Israel dalam hidup yang baru setelah dimerdekakan, kalaupun mereka menghadapi masalah atau supaya mereka terhindar dari masalah dan hidup mereka dipelihara, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, maka Tuhan katakan mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus pasang telinga mereka untuk mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Dan setelah mereka mengerti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, baik itu perintah, baik itu ketetapan, maka mereka harus kemudian melakukan apa yang sudah mereka dengar daripada Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka terhindar dari masalah, dilepaskan dari masalah. Itulah yang harus mereka lakukan. Tuhan mau mereka tidak percaya karena melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam menghancurkan bangsa Israel, tapi dalam perjalanan hidup mereka yang baru pun, kalau mereka menghadapi masalah atau supaya mereka terhindar dari masalah, Tuhan mau mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak boleh bersungut-sungut kepada siapapun. Mereka tidak boleh mengeluh, bukan itu jalan keluar, bukan itu solusi untuk mengatasi masalah pergumulan. Tetapi Tuhan ajarkan, jika engkau menghadapi masalah atau jika engkau terhindar dari masalah, maka engkau harus datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kemudian dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepadamu, perintahkah, ketetapankah, larangankah? Maka setelah engkau tahu apa firman Tuhan, kau harus lakukan. Maka firman Tuhan katakan, aku akan melepaskan engkau penyakit, ke seluruh penderitaan, hukuman yang pernah Tuhan izinkan terjadi atas Mesir tidak akan kuturunkan atasmu. Itulah firman Tuhan katakan. Bahkan di ayat yang ke-27, setelah Tuhan mengatakan perkataan ini, kebenaran ini tentang bagaimana mereka harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, maka setelah itu firman Tuhan di ayat yang ke-27, firman Tuhan, waktu mereka berjalan dan mereka sampai di Elim, Tuhan izinkan ada 12 mata air, ada 70 pohon korma untuk bisa mereka nikmati. Ini adalah gambaran berkat Tuhan. Ini adalah gambaran pemeliharaan Tuhan. Ini adalah gambaran pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang sempurna atas bangsa Israel. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga adalah orang yang telah diselamatkan. Tetapi kita sebagai orang yang telah diselamatkan juga, kita sekarang sedang hidup dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itulah sorga yang berlimpah dengan susu dan madu, berlimpah dengan berkat-berkat yang sempurna. Tetapi Tuhan mau mengajar kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah pergumulan dalam hidup kita. Kita kadang susah, kita kadang sakit, kita kadang bergumul dalam banyak hal. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau mengalami itu, maka datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan kemudian dengarkan suaranya. Pasang telingamu dan dengarkan apa yang Dia mau kita lakukan. Dan setelah kita tahu apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan mau kita melakukannya dengan ketaatan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Tuhan akan memberkati kita. Karena itu anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan, tetaplah trust and obey bagi kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, supaya kita sepanjang hidup dipelihara, diberkati Tuhan sempurna, sampai pada akhirnya kita mendapatkan bagian kita yang kekal. Itulah sorga, tanah perjanjian yang kekal yang Dia telah siapkan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.